Ya, Makan, Mbak. ya, oke. Langsung pertanyaan pertama. Eh, Ibu Hmm. mulai mengelola kebun kelapa sawit ini sejak kapan? Sejak saya masih eh, SMA kemarin sama orang tua. Oh, udah lama ya. Lumayan lama, Pak. Iya. Sekitar Dalam 20-an tahun lebih. oh lumayan. Dalam mengelola kebun sawit, biasanya Ibu bekerja sendiri atau dibantu keluarga atau kerabat? Ya keluarga aja, Pak. Satu keluarga sama-sama. Oh, Satu bersama-sama. keluarga itu kan banyak, jadi bergantian. Oh iya. Hmm. Sebelum menekuni usaha kebun sawit, Ibu sebelumnya bekerja sebagai apa? Petani, Pak. Petani. Bertani juga, kadang ikut nelayan juga, ikut orang tua. Oh iya. Kenapa Ibu lebih memilih usaha kelapa sawit daripada usaha lainnya, seperti berjualan atau apapun itu? Nah, kalau berjualan itu kan butuh modal Pak hari-hari. Nah, kalau kita tanam sawit kan hanya modal pertama. Setelah itu satu bulan atau 2 bulan lagi baru kita modalnya pupuk gitu. Kemudian Hmm, membersihkan lahan. Nah, kalau kalau jualan itu kan kita harus modalnya hari-hari sepertinya Pak. iya, itu. Oke. Pada saat awal memulai menanam sawit, kira-kira butuh modal berapa banyak dan modalnya itu berasal dari mana? Nah, kalau awal mula menanam sawit itu butuh modal ya lumayan banyak. Itu kemarin alhamdulillah dari usaha keluarga yang hasil dari bertani, terkadang nelayan juga. Jadi modalnya kita ambil situ loh. Menanamnya sedikit demi sedikit, tidak sekaligus gitu. Jadi Oh, modal yang kita pakai juga eh, tidak terlalu banyak sekaligus keluar, pelan-pelan saja. Jadi sambil ngumpul-ngumpul gitu, ngumpulkan uang kita beli sedikit demi sedikit. Itu awalnya. oh iya. Hmm. Lanjut, apa saja yang biasanya Ibu lakukan supaya hasil panen bagus atau supaya orang yang membeli itu tetap terus membeli? Yang pertama kami lakukan untuk supaya hasil panennya itu bagus. Pertama kami pemeliharaan dari pupuk, dari pupuk kalau dari kecil kan paling tidak 1 bulan sekali lah. Nah, apa itu paling cepat, kadang 2 bulan sekali. Jadi supaya, nah pada saat berbuah juga supaya panennya bagus itu kita kasih pupuk juga, pupuk buah. Jadi biar usaha apa buahnya juga besar-besar. Kemudian para pembeli jadi tertarik untuk membeli melihat keadaan hasil panennya yang cukup bagus gitu. Oh iya. Mm. Eh, Biasanya mulai bekerja dari jam berapa sampai jam berapa di kebun, Bu? Hmm. Pak dari pagi Pak, dari Dari pagi pagi. pagi-pagi. Kemudian kalau harinya aman saja, tidak terlalu panas, kadang sampai sore baru pulang, seharian lah gitu. Oh iya. Mm. Lanjut. Apakah ada orang lain yang membantu mengelola kebun ini atau semuanya dikerjakan sendiri? Satu keluarga. Oh, Kalau orang lain tidak ada, cuma kita satu keluarga, cuma oh orang iya. tua sama saudara. Untuk mengelola kebun ini, apakah perlu keterampilan khusus, misalnya saat panen atau merawat pohon sawit itu, Bu? Kalau untuk perawatan sawit, kayaknya seperti pupuk itu ya, tidak perlu juga keterampilan khusus, cuma cara memilih pupuknya aja. Nah, kemudian untuk memanen itu memang sepertinya harus belajar. Karena kalau Oh, iya. pertama-tama itu juga lumayan susah. Kita tidak tahu bagaimana tekniknya. Nah, kalau sudah lama ini, alhamdulillah gitu bisa tekniknya seperti melepas-melepas bagaimana, mau melepas buah itu juga bagaimana. Jadi itu Pak. Jadi kalau untuk pemeliharaan sepertinya tidak perlu, tapi kalau untuk pemanenan itu juga perlu bertanya-tanya. Karena cara-caranya itu harus pas biar saat panen itu tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah gitu Pak. Oh, iya. Eh,
rata-rata dalam 1 bulan atau sekali panen, penghasilannya itu kira-kira berapa, Bu? Nah, kalau sementara ini Pak tidak terlalu banyak, ya sekitar 1,5 ton lah per bulannya. Oh. Biasanya hasil panennya itu dijual kemana? Dan juga bagaimana proses penjualannya? Nah, hasil panen itu dijual ke eh, tengkulak bahasanya kan. Nah, menjualnya itu juga kami proses penjualannya itu mengantarnya pakai perahu. Karena Oh, orang yang mau ngambil ke tempat kami akses jalannya kalau mobil belum bisa lewat gitu Pak. Jadi terpaksa oh, kami pakai perahu mengantarnya pagi-pagi dari pagi kadang sampai tengah hari lah baru sampai ke tempat pengumpul gitu. oh. Di sekitar kebun Ibu, apakah banyak juga petani sawit lainnya? Kalau iya, apa yang membuat hasil sawit Lalu, Ibu tetap diminati dan tetap dibeli oleh orang-orang, Ibu? mm. Nah, kalau di sekitar kami itu yang berkebun sawit, kalau yang sudah panen sih belum ada. Tapi kalau yang baru mulai itu ada. Nah, jadi itulah otomatis hasil buah panen kami masih diminati karena tidak ada saingan gitu, Pak. Jadi tempat-tempat kami baru mulai, kalau baru mulai buka itu banyak. Nah, kalau yang sudah panen dari kampung sebelah aja yang ada. Itu pun tidak terlalu apa, tidak terlalu saing gitu karena hasilnya sama. Gitu. Oh iya, baik Hmm. lanjut. Selama menjalankan usaha ini, apa saja pengalaman suka dan dukanya yang Ibu alami? Nah, kalau kita bicara suka dulu ya, kalau sukanya itu ya di saat nerima uang pasti suka, karena kan senang. Nah, dukanya itu susahnya lah gitu. Susahnya itu ya di saat kita membersihkan musim hujan kita tidak bisa membersihkan secara menyeluruh karena waktunya. Kemudian di musim hujan itu juga rumput paling cepat sudah tumbuhnya. Itu Hmm. yang apa susahnya di saat membersihkan sawit. Kalau sudah sawitnya sudah besar, alhamdulillah itu aman-aman saja. Yang dari kecil aja yang agak lumayan ribet pembersihannya. Gitu, Pak. Oh iya. Eh, untuk kedepannya, apa harapan atau rencana Ibu untuk kebun sawit yang Ibu kelola ini? Nah, rencananya ke depannya itu kami akan nambah lagi kebun itu untuk modal bahasanya itu untuk investasi masa depan lah, masa tua gitu. Hmm. Tahu nanti anak-anak bisa meneruskan ke eh, turun ke tanah lah bahasanya anak-anak bisa meneruskan siapa tahu nanti kita umur kita tidak sampai tua jadi anak-anak juga bisa menikmati hasilnya itu aja Pak. Oh iya. Eh, apakah Ibu punya lahan sawit di tempat lain juga? Tidak ada Pak, Di hanya di satu tempat dekat itu? atau di tempat kampung kami aja. Oh iya. Bagaimana tanggapan pembeli terhadap hasil panen sawit Ibu itu? Nah, kemarin katanya pembeli itu beliau sangat suka, sangat memuaskan karena buahnya itu besar-besar katanya. Mereka sampai kemarin pengumpul itu sampai tidak berani beli karena buahnya itu besar-besar bilangnya ini habis hasil curian gitu. Terpaksa kami videokan dan alhamdulillah mereka percaya bahwa itu memang kebun kami sendiri karena buahnya memang besar-besar, Pak. Oh, eh, biasanya siapa saja yang menjadi pembeli utama hasil sawit Ibu itu? Yang pembeli utamanya ya orang kampung juga, Pak. Tapi diamnya tidak di tempat sini, diamnya jauh di sana di kampung apa kabupaten sebelah gitu. Kami di Kabupaten Kutai Barat, yang pembeli di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi ya melalui beberapa kampung baru sampai ke penjual, Oh iya. penjual ke pembeli dari kami menjual gitu. Iya. Apa saja biasanya kendala yang sering dihadapi Ibu dalam mengelola kebun sawit itu dan bagaimana cara mengatasinya Ibu? Nah, kendalanya itu kadang kalau itu aja Pak, burung kadang kalau sudah lewat masa panennya itu burung, kemudian tupai, terus monyet juga ada. Nah, cara mengatasinya itu kami ya
kadang itu apa sering-sering aja dikunjungi kebun itu. Oh Saya iya. apa itu binatang-binatang itu tidak atau jarang lah gitu datang ke tempat itu. Hmm. Eh, Mungkin biasanya hasil usaha kadang tidak menentu ya, Bu. Apa yang membuat Ibu tetap Iya. semangat dalam menjalankan usaha sawit ini, Bu? Nah, usahakan tidak menentu Pak ya, kadang banyak, kadang sedikit. Cuma itu tadi senangnya, jadi seninya aja Pak. Hmm. Suka gitu dengan kebun, akhirnya kita itunya istilahnya kerjakan aja dulu. Soal hasilnya itu nanti. Kalau hasilnya banyak kita kan alhamdulillah bisa senang. Kalau hasilnya sedikit begitu juga. Jadi istilahnya ada seninya lah dari kebun itu bahwa kita suka, memang kita suka berkebun gitu. Hmm. Oh iya. Eh, Mm. apa yang dilakukan Ibu supaya usaha kebun sawit ini bisa terus berkembang dan tetap bersaing dengan usaha kebun sawit orang-orang lain gitu, Bu? Ya itu tadi Pak, dari awal kan kita sering melakukan atau membersihkan sekelilingnya, kemudian juga eh, pemupukannya Pak. Jadi supaya buah yang dihasilkan itu bisa lebih baik lagi, lebih bersih, kemudian berbobot gitu Pak. Jadi dengan melakukan pemupukan rutin gitu. Oh iya. Yang Mm-mm. terakhir, pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa saran dari Ibu untuk orang yang ingin misalnya memulai usaha kebun kelapa sawit juga, Bu? Kalau saran saya sih tetap semangat aja gitu, pantang mundur. Karena sawit ini kan suatu saat juga menghasilkan banyak komoditi-komoditi terbaru nantinya. Siapa tahu nanti kan harganya lebih mahal lagi. Kalau sekarang ya berkisar, alhamdulillah sudah ada kenaikan. Jadi untuk pemula-pemula itu kami harapkan pokoknya tetap bersemangat gitu. Itu Hmm. aja Pak. Baik, pertanyaan sudah selesai, Bu. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber wawancara saya. Semoga usaha sawitnya Nah, lancar terus, amin, ya, Bu. amin. Terima kasih banyak juga Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan bisa mendapatkan berkah di akhirnya nanti. Amin.